warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Oleh Putri dari kelas 9C. Saya ingin mempersembahkan video cerita tentang sang pemikul tandu. Juari adalah sosok pemikul tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terlupakan dari sejarah Indonesia. Melihat sosok Juari, tak terlihat bahwa dia adalah pemuda usia 21 tahun yang sempat memanggul Panglima Besar saat berperang gerilya melawan Belanda pada tahun 1948. Berawalkan dari Krus Juari tinggal di dusun Goliman, Kediri, Jawa Timur. Itu hidup dengan keadaan yang memprihatinkan. Bahkan rumahnya belum ada alas lantai. Jenderal Sudirman pada suatu pagi dengan 3 temannya, yaitu Kardo, Wartojoyo menuju dusun Kemargesari, Kecamatan Lonteret. Dalam perjalanannya itu, Panglima Sudirman dikawal oleh Jokro, Pranolo, Suwando, dan lain-lain. Setelah itu, Juari sangat senang mendapat hadiah sebuah kain panjang yang diberikan oleh Jenderal Sudirman. Ini diminum dulu, ngerti kan? Obat sudah habis sejak kemarin. Ya. Sok minum yang ada dulu, nanti dibelikan lagi. As, tolong ambilkan air hangat buat kakekmu. Itu juga gara-gara Bapak begadang sama Pak Gagan. Kalian berdua lagi ngebahas apa sih, Mang? Banyak beliau bercerita tentang berita-berita yang ada di TV, tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah, provokasi-provokasi yang bisa memecah belah persatuan. Untung WeTV kita tidak rusak, kita rusak. Jadi untung aja kakek nggak ngeliat berita-berita seperti itu. Mike, Bu, sudah ditagih untuk bayar SPP. Udah nunggak sebulan, 1 semester. Apa sebaiknya Tuti berhenti sekolah saja? Jangan pernah kamu mikir untuk berhenti sekolah. Harusnya kamu mikir bagaimana caranya untuk lulus sekolah, kuliah terus, cari kerja. Dan sekarang aja sarjana bukan jaminan kerja yang enak. Jangan kamu mikir berhenti sekolah itu gampang. 3. Maafkan aku ya, Sar. Sekarang aku di rumah ini hanya menjadi bebanmu saja. Aku juga sangat menyesalkan Parjo anakku yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga kalian yang baik, malah pergi tanpa kabar. Kalau saja fisikku masih kuat, pasti aku akan membantumu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Pada masih muda, fisik kakek begitu kuat. Apa tidak berat menggotong tandu Jenderal Sudirman semasa gerilya? Kami ini berdelapan, cu. Berkat kita menggotong tandu sampai rumah, rasa lelah dan lapar kami tergantikan oleh kebanggaan kami menggotong tandu sang Panglima Besar. Beliau mengajarkan banyak hal ke kakek tentang semangat hidup, cinta tanah air, dan persaudaraan, dan masih banyak hal yang kami pelajari kepada beliau. Iya. Zaman sudah sangat berkembang pesat, Pak. Kita sudah tergilas oleh nasib zaman Bapak dan keluarga Bapak. Sekarang itu jauh terpuruk dan pada orang-orang yang tidak ada pada jasanya terhadap bangsa ini. Dan Bapak sudah terlupakan oleh waktu dengan sendirinya. Aku juga sadar akan hal itu. Tapi apakah persoalan ini akan selesai hanya dengan menyalahkan orang lain? Bapak masih ingat betul betapa senangnya saat diberikan kain oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberikan sarung pada kakek. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir dari Pak Dirman kepada kakek.
Tapi imbalan terbesarnya adalah tentang semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Mau kemana, kek? Mau jalan-jalan keluar. Tidak baik bagi kesehatan kakek kalau cuma duduk dan merenung. Bu Santi, malah nggak dibukain pintu. Ya. Maaf Bu, tadi saya sedang menyelesaikan setrikaan saya, takutnya gosong Bu. Ya. Alah, terserah kamu. Ada anakmu toh. Sudah siap kan duitnya? Masa belum siap sih buat bayar hutangnya? Ya. Tapi maaf Bu, buat kali ini saya belum bisa bayar. Bu Santi, sebenarnya saya nggak tega untuk menagih hutang ini. Sekarang kamu tinggal tanda tanganin tanah ini dan tanda tanganin surat ini, dan tanah ini dan rumah ini menjadi milikku sekarang. Tanah dan rumah ini tidak akan aku serahkan kepadamu. Ya. Hei kek, kalau tidak mau diambil ya lunasin hutangnya. Ya. Bu Mila, tolonglah kami Bu. Ibu masih banyak tanggungan untuk ngebiayain kami. Saya akan bekerja keras untuk melunasi hutang ibu. Ya. Ini urusan orang tua, anak kecil nggak boleh ikut campur. Ya. Ini adalah barang yang berharga yang kami punya. Semoga bisa melunasi hutang kami. Apa nih kek? Kalian mau mempermainkan saya? Ini mah kain pel. Kamu jangan sembarangan. Ini adalah barang yang berharga yang dikasih oleh Pak Jenderal Sudirman. Ya. Barang itu mungkin berharga untuk kalian, tapi menurut saya tidak berharga. Ya. Berarti kamu ingin membuat kami menjadi gelandangan. Aku itu dulu berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi kok ya kalian tega menyanyiakan kami. Sudah Mbah, saya tidak mau berdebat sama kalian. Tak ada gunanya. Sekarang karena tanggung jawab kalian tidak terselesaikan, maka sertifikat tanah dan rumah ini menjadi milikku. Sekarang kita mau tinggal di mana, Bu? Maafkan aku, Pak. Tapi waktu itu sudah tidak ada lagi jalan selain meminjam uang kepada Ibu Mila. Iya. Nasi sudah menjadi bubur. Barangkali ini alur kehidupan yang harus kita jalani. Hatiku tidak masalah, walaupun aku harus hidup di jalanan. Karena di masa mudaku, aku sudah terbiasa ditempa hidup keras. Berjuang untuk kemerdekaan, meskipun tidak secara langsung aku memegang senjata. Tapi mengabdi para jenderal besar menjadi kebanggaan tersendiri dalam hidupku. Iya. Sekian, terima kasih dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.